Makanya disebut bangkit bangunlah jiwanya oleh W.R. Supratman. Baru bisa bangunlah badannya dalam lagu Indonesia. Ya kan? Nah, jadi awakening di sini adalah kebangkitan kesadaran. Kebangkitan ruh. Jadi spiritual awakening adalah kebangkitan kesadaran, kebangkitan jiwa yang selama ini tidur dininabobokan oleh lingkungannya, oleh macam-macam, oleh kemalasannya, gitu, oleh raganya, oleh mentalnya, oleh pikirannya. Oke. Gitu. Jadi Yes. spiritual awakening kebangkitan jiwa, kebangkitan kesadaran. Kalau udah bangkit jiwanya, bangkit kesadarannya, maka akan dengan sendirinya bangkit raganya. Di mana di dalam diri kita itu ada hutan belantara sebenarnya. Untuk hutan belantara kan disebut forest. Forest. Untuk mengistirahatkan hati dan pikiran. Kalau sudah istirahatnya hati dan pikiran, disitulah datang guru rahasia. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas lagi tentang healing dengan ahlinya. Wow. Yang mana beliau adalah seorang Sufi practitioner, an international certified trainer of interreligious and interculture dialogue, peace building studies, and earned his first scholarship for a Master of Science from the University of Indonesia in the International Relations Middle East and Islamic Department in 2005. And his second for a Master of Philosophy and Islamic Mysticism from ICAS London di tahun 2006. Dia juga sudah merilis 4 buku ya. He has published 4 books on religion, including Unveiling the Taste of Hidden Things, On the Meeting Point of Islam and Christianity, and Membenahi Sikap Beragama Kita, A Bridge Across Spirituality and Religion, Menembus 7 Lapis Langit, dan juga Secrets of Ayat Al-Quran. Wow, ada yang udah baca belum nih? Di tahun 2008, he became the first Muslim scholar from Asia to win the Nostra Aetate Pontifical Council of Interfaith Dialogue Scholarship from the Vatican to study world religious traditions at 3 prestigious universities of Gregoriana, Angelicum St. Thomas, and Pisai, P-I-S-A-I tulisannya ya, in Rome, Italy. Dan beliau ini juga adalah alumni IVLP Department of State Program Society in Muslim Community di 2016. Dan 2018 Let Leaders Lead Exchange IVLP Alumni Advanced Interfaith Relation. Beliau juga adalah a leading expert on Islamic mysticism, Islamic thoughts, interfaith and intercultural dialogue, peace building studies, spiritual parenting, business ethics, and comparative mysticism. So without further ado, please welcome Pak Yusuf Daud Risin, SPD, IMUD, PhD, aka Romo Yusuf. Romo, udah boleh nih mikrofonnya dibuka dong. Oke. Halo, udah? Halo Romo, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung yang nontonnya kapan nih. Gimana kabarnya Romo? Alhamdulillah sehat semuanya. Thank you atas undangannya. Iya, sama-sama Romo, terima kasih sudah menyempatkan waktu nih menjadi narasumber untuk episode kali ini. Romo ini Panjang amat, dari mana itu? Iya, dari Romo. Nggak tahu tadi ada yang WhatsApp, pokoknya gini. Ini sebenarnya tuh lebih panjang lagi loh. Masih ada 2-3 paragraf lagi. Cuma mohon maaf harus disingkat ya. Karena masih banyak nih yang lebih seru yang mau dibahas. Ini by the way Romo, kalau aku lihat kan, wah ini Romo pendidikannya tuh udah dari 2005 ya Romo ya berarti ya, startnya ya untuk mempelajari secara akademis gitu. Sebenarnya sejak kalau S1 kan 2004 tahun 1995. 95 udah lulus? Kuliah? Baru masuk Oh, baru masuk. sastra Arab.
Nggak kelihatan Romo loh, kayak angkatan 2005 loh Romo. Ya, aku kan ini ABG +1. Kirain ABG plus 62. Oke, berarti dari 95 tuh ya udah kuliah sastra Arab ya Romo. Sebenarnya awalnya tuh bisa menggeluti bidang ini tuh gimana sih ceritanya Romo? Jadi sebenarnya awalnya tuh kecil masih sekolah ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu setingkat SD ya kalau di umum. Jadi waktu kelas 4 SD, 4 madrasah ibtidaiyah itu pas baca koran waktu itu ini inspirasi aja tuh, banyak banget informasi gitu kan. Terus dari situ kepengen aja itu ada tukang loper, tahu loper kan yang ngirim-ngirimin koran ke rumah-rumah. Rumahku kebetulan waktu itu tinggal di Grogong Raya depan Jakarta International School waktu itu yang mau ke arah Pondok Indah. Aku bilang ke loper itu, Mas, boleh nggak saya ikut ngirim-ngirim koran, majalah, semualah itu. Dia loper semuanya gitu, tidak hanya koran tapi juga majalah mingguan, majalah bulanan gitu. Boleh, tapi pagi-pagi, habis subuh, siap. Nah, dari situ tuh mulai terinspirasi. Kayaknya gue harus baca semua nih sebelum dikirim gitu. Jadi Kuat tuh Romo. iya, Bacanya. pokoknya baca aja mau kirim koran gitu. Sebelum dikirim kan dirapin dulu ini koran ke komplek Jalan Pondok Indah apa kan banyak tuh nama jalannya itu kan. Jalan Pondok Hijau, jalan Kencana, wah macam-macam lah. Ini berapa majalah, ini berapa koran yang yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Aku baca singkat aja gitu. Oh ternyata enak juga ya. Efeknya kemudian ada guru sekolahku, itu dia guru dulu namanya pendidik IPS ya. IPS itu selalu kalau sehari-hari itu dia ngetes mendadak gitu. Ngetes mendadak itu informasi secara umum yang ada di media massa. Kebayang tahun masa aku SD itu, madrasah itu tahun 86-an, tahun 80-an, itu kan belum banyak yang suka baca gitu kan. Dan aku juga bukan dari keluarga yang menekankan keluarga yang suka baca, bukan gitu. Nah, dari situ kemudian, gue bisa jawab semua, dapat 100 tuh setiap pertanyaan itu. Ada 10 pertanyaan, aku yang paling nomor 1 lah, paling cepat ngasih, paling betul semua gitu. Nah, teman-teman pada tanya, lu kok tahu sih? Ya gue tiap hari baca. Dan gue tidak harus beli gitu kan. Nah, dari situ keranjingan kan, ternyata makin ke sini terus, di Al-Quran surat atau wahyu pertama kan tentang fenomena bagaimana kita membaca semua. Tanpa dipilih-pilih, itu tidak pilih-pilih, walaupun aku sekolah di madrasah ibtidaiyah tapi aku baca semuanya. Semuanya tanpa kecuali, meningkat terus ya, makin selektif bacaannya itu. Akhirnya ya jadi kebiasaan, jadi bookaholic gitu. Jadi ya, nah dari situ rasanya mulai banyak mendapatkan pencerahan. Gitu kan, ditambah mungkin pergaulan dengan anak-anak internasional ya, anak JIS itu kan. Kebetulan kakak tertua yang punya warung tongkrongan anak-anak JIS kalau transit sebelum masuk kelas atau pas pulang ketika mereka menunggu jemputan. Di situ jadi wawasan mancanegara globalnya dapat dari teman-teman anak JIS, belajar JIS. Nah, jadi nyambung aja tuh. Karena Alec reading gitu, itu kayaknya bikin nyambung. Nah dari situ kemudian, karena kalau di madrasah kan sudah belajar bahasa Arab kan sejak dari kelas 1 kan.
kelas 5 aku sudah koreksi kelas 6 itu. Kelas 6 aku udah ngoreksi sanawiyah, itu ngoreksi ujian anak-anak SMP, sanawiyah SD kan SMP, pelajaran bahasa Arabnya, pengetahuan umumnya. Nah dari situ kemudian ketertarikan masuk ke dunia tradisi agama-agama. Rasanya dari situ. Yes, berawal dari suka baca ya, semua dibaca. Dan memang udah background-nya dari madrasah kan, jadi lebih mendalami lagi di sastra Arab pas kuliahnya gitu ya Romo. Nah, Betul. ini mungkin pertanyaan awam ya, panggilan Romo, itu ceritanya gimana sih? Karena kan Romo nih dari madrasah ya, yang saya tahu kan mungkin kalau di Islam gitu sebutannya ustadz gitu ya, Ustadz, kalau iya. yang ahlinya nih gitu. Tapi ini Romo Yusuf lebih akrab dikenalnya. Dulu Ustadz Yusuf sih ya, tapi sekarang Romo Yusuf. Ceritain sedikit dong Romo, gimana nih? Jadi waktu dapat beasiswa setelah selesai beasiswa dari Nostra Aetate, tadi bacanya Nostra Aetate itu Salah ya? lembaga. Aku tadi bacanya apa ya? Nostra Aetate baca Nostra Aetate itu Nggak usah so English ya, aitate. itu ya lembaga yayasan yang ada dikelola oleh Dewan Kepausan Vatikan yang memberikan borse di studio itu beasiswa. Nah setelah lulus saya dapat tugas untuk dakwah. Apa yang saya alami sebagai sarjana muslim selama bergelut, berkecimpung, berdiskusi, bertemu dengan orang-orang yang non-muslim selama kuliah di sana. Gitu. Di waktu itu pertama kali yang undang ke satu gereja Katolik di Solo, di Jalan Daerah Klecok itu. Bicara panjang lebar tentang nggak boleh ada yang ditutupin, harus apa adanya gitu, tentang kekristenan dan meeting point antara agama-agama dunia yang saya pahami, saya sampaikan, saya diskusikan, ada tanya jawab. Nah selesai acara, ada seorang pastor senior nyamperin ke depan, saya sudah pensiun, udah hampir 70 waktu itu. Ustadz, mohon izin mulai semalam ini saya panggil Ustadz, bukan Ustadz Yusuf tapi Romo Yusuf gitu. Saya diam aja tuh. Terus dia kasih alasan kenapa saya mau panggil Ustadz ini jadi Romo Ustadz Yusuf gitu. Satu, kata dia, rasanya kalau 3 jam ini bakalan kurang ya. Kalau ketika melihat, mendengarkan cerita atau pengalaman Ustadz dalam bergelut, berkecimpung dalam tradisi kekatolikan di pusatnya lagi, pusat Katolik dunia gitu kan, di Vatikan gitu kan. Penguasaannya luar biasa menurut beliau tuh. Lalu biasa aja kali. Nah, penguasaan tentang kitab suci jelas karena saya sampai 6 kali hatam. Saya bilang itu boleh dites, saya bilang gitu. Hatam bukan berarti apa. Tanyain aja di surat apa, di ayat berapa, I can explain you, saya bilang begitu. Nah, di situ itu yang membuat dia katanya kagum. Kemudian ini santai aja nih Ustadz ini menyampaikan kekatolikan, mau salah mau benar, dia cool aja katanya gitu. Dan itu ternyata kita bisa terima gitu dengan bahasa. Dan apalagi ketika saya jelaskan, saya menyatikan kalau dalam tradisi Sufism atau Islamic mysticism ini begini, dalam tradisi Christianity begini gitu kan, di mana titik temunya itu saya pertemukan gitu, apa istilahnya, supaya menjadi antara groom, bride and groom itu bisa nikah gitu, bisa menyatu gitu kan. Nah itu yang kemudian dia bilang boleh ya Bapak Ibu sekalian hadirin, dan ada Muslim juga di situ karena dialog lintas iman ya di situ. Nah mulai malam itu kemudian
2-3 hari kemudian kan dimuat di majalah Hidup, majalah Katolik yang eksemplarnya banyak juga, hampir 110.000-an itu. Dimuat, nah mulai dari situ kemudian banyak yang memanggil, yang undang, undangannya Romo Yusuf gitu. Dan ternyata itu kan Romo Rama dalam bahasa kita di Nusantara dulu artinya orang yang dituakan, bukan karena usianya, tapi karena ilmunya gitu. Jadi orang respect karena ilmunya gitu. Gila Romo. Jadi nggak ada kaitannya dengan Katolik sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian ketika Katolik masuk ke Indonesia, ya tidak hanya Katolik sih, juga Protestan gitu kan. Pertama kali ke Indonesia, mereka biar lebih membumi, memanggil pastor atau pendetanya dengan Romo, biar ada unsur budayanya masuk di situ. Gitu sih asal-muasalnya. Thank you loh Romo penjelasannya nih ya. Jadi mungkin buat yang bingung juga kan, kok tiba-tiba ada panggilan Romo gitu ya. Seperti itu ceritanya. Nah, Romo nih dari tadi yang udah aku baca gitu tentang Romo mendalami, berarti tidak hanya Islam aja gitu ya. Tapi kayaknya untuk agama-agama lain Romo juga mempelajarinya gitu. Nah, yang mau aku tanya ini terkait spiritual awakening. Karena kalau udah ngomongin spiritual itu kan kayaknya menurut aku itu beyond religion ya. Jadi agama apapun gitu, caranya beribadah seperti apapun, tapi kalau udah namanya spiritual awakening itu benar-benar semuanya bisa ngalamin itu gitu. Apapun agamanya. Untuk Romo nih, spiritual awakening tuh artinya apa sih Romo? Karena ini kan kalau dari aku sendiri emang sering denger ya kalau aku sih spiritual udah dari 2005 juga ya, udah kayak mencoba mempelajari segala macam. Tapi yang namanya awakening menurutku itu lain cerita sih ya. Mempelajari spiritual sama awakening to that spirituality, it's a different ball game gitu. Menurut Romo gimana? Jadi kalau disebut harus dipisahkan tuh antara spiritual dan awakening. Maksudnya pemahaman asalnya itu baru kemudian disatukan. Kata-kata spiritual itu kan sebenarnya dari 2 kata juga, ritual dan spirit. Ya kan? Kata-kata spiritual itu kalau dipenggal jadi 2, ada spirit, ada ritual. Gitu. Nah, ritual itu artinya upacara. Sedangkan spirit artinya adalah ruh. Orang sering menyebutnya ruh. Jadi kalau digandeng spiritual dan ritual menjadi spiritual, artinya adalah upacara ruh, upacara batin, upacara kerohanian. Nah, kalau kita lihat kata spiritual dalam bahasa Latin kan spiritus, yang artinya nafas. Nafas kan wilayah batin sebenarnya, gitu kan. Nah, dalam bahasa Latin juga spiritus atau spirare itu artinya bernafas. Jadi kata spiritual sebenarnya menggambarkan hubungan yang begitu intim dan mesra aspek rohani kita dengan the great society gitu kan, yaitu universal soul. Kalau kita individual soul, nah the great society you may name it any names ya, kedekatan, keintiman, kemesraan kita kepada aspek rohani diri kita, nah, itu spiritual. Kemudian yang kedua awakening, dari kata awaken kan to awake, to get up, to stand up, ya artinya bangun. Ada satu hadis yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan man is asleep annas niyam fa iza matu intabahu. Man is asleep, when you die you awakens. Manusia itu dasarnya pada nggak sadar.
Sleep itu tidur. Orang tidur rata-rata banyak nggak sadar. Coba aja tuh ini di rumah. Apa? Yang lagi tidur kita kerjain, kita coret-coret gitu. Pakai lipstick wajahnya gitu. Lu pakai spidol gitu. Nggak sadar dia. Ya kan? Jadi orang tidur itu orang yang nggak sadar. Oke. Orang nggak sadar pasti dia belum bangun kan. Makanya disebut bangkit, bangunlah jiwanya oleh W.R. Supratman. Baru bisa bangunlah badannya dalam lagu Indonesia. Ya kan? Nah, jadi awakening di sini adalah kebangkitan kesadaran. Kebangkitan ruh. Jadi spiritual awakening adalah kebangkitan kesadaran, kebangkitan jiwa yang selama ini tidur dininabobokan oleh lingkungannya, oleh macam-macam, oleh kemalasannya, gitu, oleh raganya, oleh mentalnya, oleh pikirannya, Oke. gitu. Jadi Yes. spiritual awakening kebangkitan jiwa, kebangkitan kesadaran. Kalau udah bangkit jiwanya, bangkit kesadarannya, maka akan dengan sendirinya bangkit raganya. Kalau pernah dengar, makanya aku tanya pernah gitu kan. Ada yang belum pernah masalah seorang muslim mendengar azan sholat subuh. As-sholatu khairum minan naum. Gitu. Itu bicara spiritual awakening. Oh. Kalau belum bangkit kesadaran jiwanya, nggak bakalan dia sholat subuh. Karena kata-kata as-sholatu khairum minan naum, sholat artinya bangkit. Bangun, wake up, get up, stand up. Untuk apa? Orang yang bangun kesadarannya, orang yang bangkit jiwanya, orang yang tercerahkan jiwa dan akal pikirannya, itu lebih baik daripada yang anau, orang yang nggak sadar, masih tidur panjang dalam kegelapan atau keterhijabannya. Oke. Yes. Kalau Romo sendiri nih kalau boleh tanya gitu ya, pengalaman spiritual awakening-nya tuh seperti apa? Dan itu kapan Romo mulai bangkit spiritually? Nah, rasanya kalau dari kecil itu pertama ya itu waktu mulai keranjingan baca, waktu kelas 4 madrasah itu. Kenapa Oke. itu aku anggap sebagai pertama kali spiritual awakening? Karena kalau dipikir sekarang kayak nggak mungkin dari semua keluarga, I'm the youngest one from 13 of my brothers and sisters ya. Nomor 13 dari 13 Wow. saudara. Gitu. Itu semua gitu. Nah, itu nggak ada keturunan yang senang baca Quran, yes pasti. Orang tua sangat sangat ketat kalau pertama ayah saya ya, babe saya itu tiap hari baca Quran. Mau ngerti mau nggak pokoknya dibaca gitu kan. Nah, untuk pencerahan pertama kali ya itu dia dari tiba-tiba aja, oh gila ini baca koran media massa yang sangat terkenal pada saat itu sampai sekarang. Bolehlah disebut ya, gitu. Dan di situ banyak banget informasi. Ini kalau gua kuasai, gua bisa tahu semua nih informasi ini yang nggak semua orang tahu. Gitu aja tuh dalam hati. Udah, cara nguasainya gimana? Ya dibaca. Every day, every morning. Beberapa kok itu ada Kompas, Republika, dulu belum ada Republika. Apa dulu apa namanya? Suara rakyat. Suara Rakyat nggak ada. Apa sih dulu namanya tuh? Yang ada Menteri Penerangannya itu ada sedikit slot buat dia itu. Yang ada doyoknya apa gitu zaman dulu lah. Tahu ya? Lupa namanya. Lupa gue namanya itu. Salah satu yang top itu. Pos Kota, yes, Pos Kota, yes, thank you. Pos Kota itu habis berita apa aja saya baca. Oke. Gitu. Nah, sampai pada ya majalah anak-anak, majalah dewasa itu apa namanya? Kayak Tempo apa segala macam itu. Oke. Gitu. Itu bukan karena beli, karena saya ngikut jadi lopak bantuin abang tukang koran.
ke perumahan Pondok Indah pada saat tiap pagi habis subuh itu. Habis sholat, baca Quran sebentar langsung. Sampai pada satu titik, terus kan udah belajar bahasa Arab ya, gitu. Nah, ada guru madrasah saya, guru bahasa Arab menyampaikan tentang itu surat wahyu pertama tentang Iqra. Oh berarti gue udah benar nih langkah gue nih. Wahyu pertama adalah Iqra, bacalah. Baca apa ya semua? Kalau mau menguasai dunia, gitu. Itu ngomong sendiri aja di dalam tuh. Aku termasuk orang yang pendiam. Jadi dosi. Iya, nggak percaya. Dulu waktu SD baca Undang-Undang Dasar 45 kalau upacara tiap hari Senin. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh upacara bendera ya tiap Senin pagi. Itu menggigil tubuhku itu. Saking takutnya. Panas dingin, basah baju. Karena nggak suka keramaian, orang ngomong sendiri. Diam lah, introvert ya kalau begitu. Introvert tuh. Introvert. Berarti awal spiritual awakening-nya Romo nih Iqra itu tadi ya. Iqra sebenarnya. Menemukan arti Iqra yang sebenarnya tuh it's a part your spiritual awakening journey. Yes. Yes. Kalau untuk sekarang nih Iqra-nya Romo tuh apa aja sih selain kata-kata? Iqra udah tidak hanya membaca, Iqra juga mengalami. Jadi mengalami apa yang kita baca. Kalau kitab suci, ya kita harus mengalami apa yang kita baca dalam kitab suci itu. Kalau belum mengalami, ya omong kosong jadinya. Kalau kita ngebahas kitab suci, Al-Quran, yang Romo juga udah berkali-kali hatam gitu ya. Apakah Romo sudah mengalami semuanya tuh Romo yang dibahas di Al-Quran? Menurut Romo? Kalau saya boleh GR ya, boleh GR boleh dong ya. Boleh kan? Kalau boleh GR, saya tidak, kebetulan saya ada kelas ya takwil Al-Quran. Ada terjemahan, ada tafsir, ada tadabbur, ada takwil. Definisi takwil itu only for those whose heart Allah has opened. Takwil itu artinya awal. Kata-kata takwil dari asal kata awal itu yang permulaan. Jadi kalau Al-Quran itu adalah firman Tuhan, berarti yang permulaan yang pertama kali bicara kan Tuhan itu sendiri. Yes. Nah, jadi kalau mau tahu makna yang paling dalam, tentunya bertanya kepada saya, bertanya pada ahli tafsir, atau bertanya kepada yang pertama kali atau yang awal pertama kali berfirman, yaitu Allah. Pantasnya bertanya kepada siapa? Supaya nggak salah. Kan bertanya kepada yang berfirman, yang bicara. Siapa yang berbicara Al-Quran ini? Ya Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Nah pertanyaan lagi, bagaimana bisa bertanya kepada Tuhan kalau belum pernah bertemu? Aku udah sering dengar nama Andari dari almarhum ibu. Sering ngajak diskusi ibumu kaitannya dengan psikoterapi, tasawuf psikoterapi kaitannya dengan psikologi. Karena berkaitan dengan bidang studi yang beliau ajar kan. Ya, aku ngajar tasawuf psikoterapi, beliau psikologi gitu. Nah, udah sering dengar nama Andari. Kenapa kemudian ketemunya baru last 2 weeks ago, ya kan? Ketemu itu baru kalau belum ketemu ya ilusi. Baru kenal nama, apalah arti sebuah nama kalau belum pernah ketemu yang punya nama, kan gitu. Betul. Nah begitulah singkatnya. Jadi kalau boleh GR, saya nggak berani menyampaikan ayat suci Al-Quran kalau saya belum mengalaminya.
Oke, wow. Jadi pengen Gitu. deeper nih ya tentang Ya. setiap ayat ke Romo. Nanti sesi khusus di Romo. Oke, ini kan, aku memang tuh baru sering banget sih dengar Romo Yusuf dari ibu, dari almarhum gitu ya. Terus beberapa kali juga pernah, lihat diskusi Romo, dialog Romo di salah satu channel juga ya, Dialog Positif. Dan kita baru ketemu langsung tuh secara Iya. fisik adalah bulan November Tanggal 9. 2024. Tanggal 9. 9 November ya, sebelum Heeh. 11.11 tuh ya. Heeh. Jadi ini emang bulan November ini nih kalau aku pribadi ya Romo, aku tuh ngerasa ada banyak banget hal yang bisa diterima. Hal baik yang berdatangan, kayak bertaburan gitu Romo. Aku ngerasa gitu. Bahkan sampai sekarang nih kita syuting di tanggal 25 ini, rasanya tuh makin berbunga-bunga. Yes. Makin berkah lagi rasanya hidup ini. Kenapa tuh? Nah, itulah Romo. Aku mau bertanya justru. Kenapa ya Romo? Romo ngerasain hal yang sama nggak sih bulan November tahun Yes. ini? Betul. Hari ini tanggal 25, entah memang sudah disetting atau belum, kebetulan atau tidak, rasanya tidak ada yang kebetulan. Hari ini adalah Hari Guru Internasional. Hari Guru sebenarnya ini. Happy Tanggal International 25. Teachers Day. Yes, hari ini. Oke. Jadi silakan merayakan kesyukuran atas pimpinan para guru, siapapun guru kita dimanapun, baik Yes. guru rahasia, guru manusia, guru kitab suci, maupun guru simbolik. Ada 4 guru. Nah, kita sudah sampai semua, atau 1 dari 4, atau 2, atau 3 dari 4 macam guru itu. Jadi, Yang pertama guru rahasia Romo. ya belum dulu lah, belum sampai ke sana dulu lah. Masih terlalu tinggi itu. Pertama, paling awal ya yang membawa kita sampai ke sini ada guru guru kitab suci. Oke. Yes. Kita bisa baca dari kitab suci, kita bisa baca dari referensi para guru gitu kan. Dari situ kita dapat ya pemahaman. Oh, ternyata guru kitab suci ini, kitab suci apapun ya, wujud kitab suci banyak, tidak hanya dari agama-agama gitu. Nah, dari guru kitab suci kita bisa menyingkap guru simbolik. Di alam semesta luas, di alam makrokosmos maupun fi anfusihim, di dalam diri kita. Guru yang ada dalam diri kita atau yang disebut di alam mikrokosmos. Ada makrokosmos, alam mikrokosmos. Fil afaq, di semesta luas, di borderless universe, dan di dalam diri kita. Jadi terlalu banyak guru-guru simbolik yang mengajarkan kita ya, dengan simbol-simbol. Nah, dari simbol kita mulai penasaran, kenapa sih kita diciptakan ada 2 telinga, 1 mulut? Itu kan simbol. Yes. Supaya lebih banyak listening daripada lebih banyak speaking. Kan gitu salah satunya. Nah, dari situ naik lagi mencari akhirnya siapa yang bisa mengajarkan ya hakikat, menyingkap simbol-simbol ya, makna yang tersurat akan makna yang tersirat. Kemudian mencarilah. Jadi ketemu dengan guru manusia. Yang ketiga, guru kitab suci sudah dibaca, guru simbolik sudah direnungkan, direfleksikan, dimeditasikan. Lalu menemukan guru manusia. Siapapun itu. Ya. Bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak, bisa teman, bisa wujud yang macam-macam. Gitu kan. Nah, bisa itu semua lah guru manusia. Intinya wujudnya manusia. Nah, berangkat dari guru manusia kepada guru rahasia. Itu guru rahasia yang selalu membimbing kita
dalam segala hal. Ada di mana? Ya tempat yang paling rahasia ya ada dalam diri kita. Bukan di goa, bukan di hutan, tapi di dalam diri kita. Di mana di dalam diri kita itu ada hutan belantara sebenarnya. Untuk hutan belantara kan disebut forest. Forest. Untuk mengistirahatkan hati dan pikiran. Kalau sudah istirahatnya hati dan pikiran, disitulah datang guru rahasia. Wah. Gitu. Jadi bener-bener guru rahasia ini mungkin setiap orang rahasianya beda-beda gitu ya. Nah, iya dong. Gimana bisa kita mengistirahatkan pikiran dan juga hati itu tuh masing-masing punya cara sendiri gitu. Yes. Yes, dan aku juga beberapa episode lalu ya sempat bahas tentang abundance. Karena aku nih ngerasa setelah pandemi gitu ya, kayaknya orang udah mulai bangkit lagi untuk lebih produktif lagi gitu kan, udah bukan kaum rebahan lagi. Dan akhirnya aku mempelajari gimana caranya manifestasi itu yang benar gitu. Karena aku selalu fokus untuk awakening. Jadi gimana caranya tuh gue bangkit gitu kan, yang di dalam nih bangkit gitu. Aku sampai bener-bener agak apa ya, berpikiran kurang baik terhadap kata-kata mimpi. Jadi kalau dulu waktu kecil mungkin, wah dreaming tuh penting, ayo mimpi setinggi-tingginya gitu kan. Terus di momen tertentu, di sebuah momen lah gitu, mungkin sekitar, 5 tahunan lah, 5 tahunan terakhir, aku tuh ngerasa, udah lo nggak usah mimpi tinggi-tinggi gitu, yang penting lo tuh awake gitu. Yang penting lo be present, lo ngelakuin sesuatu tuh conscious, kayak gitu. Nah, tapi ketika udah masuk ke tahap manifestasi, ketika aku ngerasa sekarang nih, apa ya, aku sih agak malu ceritanya. Jadi waktu itu sempat ada debat capres nih, ya kan, debat capres ada cawapres. Nah, salah satu cawapres yang sekarang jadi wakil presiden kita nih ya, Mas Gibran, itu dia bilang, "Generasi muda tuh harus melompat," dia bilang gitu. Aku nggak tahu kenapa, aku merinding dengernya. Aku merinding dan aku agak tertembak gitu. Wah, iya nih, gue sih berjalan terus sih, hidup lancar aja sih semuanya gitu. Gue bertanggung jawab, gue berusaha yang terbaik gitu kan. Tapi kalau ngomongin masalah melompat, gue sih belum melompat. Itu tahun 2023 tuh kemarin ada debat ya. Apa awal tahun ini sih aku lupa deh. Ya pokoknya setahun belakangan ini gitu, within this year lah. Nah terus, eee, di situ aku kayak mikir, "Oh iya ya, gue tuh dulu ada nih cita-cita gue." Singkatnya pengen jadi entrepreneur lah gitu. Kalau yang sekarang kan aku kerja, freelancer nih, udah mulai bebas ya kan. Tadinya kan sempet kayak under sebuah institusi lah gitu kan, Iya. agak kurang bebas. Akhirnya aku membebaskan diri jadi freelance, tapi ternyata freelancer tuh juga nggak bebas-bebas amat gitu. Tergantung si panggilan kliennya kapan ya kan. Giliran nggak dipanggil bingung, aduh nih gimana nih tabungan apa segala macam. Giliran banyak panggilan juga hektik gitu, capek sendiri karena mungkin momen dipanggil adalah sebenarnya momen waktunya gue liburan nih gitu. Jadi di situ ternyata kok freelance nggak bebas-bebas juga ya gitu. Akhirnya kepikir, wah entrepreneur kayak seru nih, tapi kan akhirnya apa nih yang mau di-create gitu kan. Dan yang aku pelajarin, eee, orang bermanifestasi itu bisa juga dari ego gitu. Jadi aku hati-hati banget kan jangan sampai gue manifestasi kayak, gue pengen kaya raya. Tapi akhirnya arahnya tuh jadi gedein ego aku gitu. Iya. Nah itu aku hindarin banget, terus aku mencari tahu gimana dong cara manifestasi yang benar, boleh nggak sih gue tuh bermanifestasi gitu. Sampai akhirnya Gimana? denger lagu judulnya Dreamer, di lagu itu, liriknya bilang, "I can promise you, yes I am a dreamer too," gitu. Iya. "Let's get high on believing, I can promise you I am a dreamer too." Di situ kayak, iya sih kok gue denger lagu ini gue kayak semangat ya gitu. Kok kayaknya nggak apa-apa ya mimpi tuh boleh ya, gitu. Dan di situ tapi mimpi yang kayak gimana nih akhirnya aku mempelajari tentang, conscious manifestation. Bisa juga loh kita bermanifestasi dari consciousness, Yes. gitu. Dan itu aku udah dapat dari Eckhart Tolle waktu itu. Dan dia juga pas banget lagi ngasih,
teaching tentang conscious manifestation gitu. The Power of Now. Yes, yang penulis The Power of Now. Terus juga aku belajar tentang abundance gitu. Yang mana kita tuh sebelum manifestasi, kita berangkatnya dari mana itu yang terpenting. Kalau berangkat dari ego, yang termanifestasi juga akan ego. Tapi kalau berangkatnya dari abundance, sebelum itu terjadi kita udah ngerasa abundant, kita udah ngerasa kaya gitu. Hati gue udah kaya rasanya, terus gue juga udah bisa merasakan kekayaan yang ada di sekitar kita juga, kayak matahari bersinar kita nggak minta, dan jantung berdetak kita nggak minta. Hujan turun kita nggak minta, angin berembus kita nggak minta, tapi bisa mampu atau enggak ngerasainnya itu. Kalau kita udah mampu bisa ngerasain abundance, ya udah lu tinggal set intention. Gitu. Yeah. Nah, jadi kaitannya sama yang Romo tadi bilang, istirahatkan hati dan pikiran. Aku akhirnya dapat lagi knowledge dari Dr. Joe Dispenza. Dia juga bilang tentang abundance ya menurut dia, abundance manifestation. Itu meliputi 3 hal. Yang pertama clear intention, yang kedua coherent brain, sama coherent heart. Jadi kalau 3 itu udah align, that holy trinity, belajar lagi juga dapat knowledge dari Matthias De Stefano. Dia tuh seorang rememberer dia bilangnya, karena dari kecil dia udah inget dia tuh siapa, masa lalunya, past life-nya dia udah inget, orang Spanyol gitu. Ini juga dari YouTube aku taunya. Terus dia bilang the first holy trinity adalah apa yang kita pikir align sama apa yang kita rasa, align sama apa yang kita lakukan. Kalau tiga hal itu udah align, wah itu udah jalannya udah enak banget gitu. Yeah. Udah manifest semua. Udah manifest, benar. Nah jadi iya tadi kaitannya sama clear intention, coherent brain, dan coherent heart. Dan sekarang kan juga kayaknya banyak orang yang sudah terpapar gitu ya sama kata manifestation. Mungkin Romo ada pendapat nggak nih Romo tentang conscious manifestation? Jadi, mungkin Romo pernah ngalamin juga. rasanya teman-teman di sini nih semuanya ini rasanya pasti sudah sering juga mendengar manifestasi atau bagaimana mewujudkan mimpi, apapun mimpinya. Ya cuma kita nggak biasa mengutarakannya gitu. Biar kita bisa memimpikannya dan mewujudkannya. Apa itu namanya? Ya banyak yang tidak peduli gitu. Kalau boleh saya tambahkan, tadi dari sudah sebut ada 3. Sekarang dunianya dikit-dikit 7 atau 8 gitu, angka spiritual. The 7 is the number of creations. See? Dalam ilmu numerologi, ya, dalam ilmu numerologi itu ada angka-angka spiritual, the secret numbers. The sacred numbers. Nah, 7 itu angka the numbers of creations. Kemudian 8 itu the numbers of infinity. Ya kan, tak terbatas. Jadi yang creation siapa? Yang tak terbatas siapa? Kita sudah tahu tentunya. Nah, tadi jelas sudah sampaikan harus punya tujuan yang jelas, yang spesifik. Kalau perlu dituliskan. I have my dream book sejak umur madrasah. Yang saya tulis di dream book itu, alhamdulillah terwujud semua. Jadi apapun yang serius mau diciptakan, dimanifestasikan, ditulis. Dan pastikan ya tujuannya jelas dan benar-benar kita butuhkan. Contoh misalnya, waktu itu, wah, gue mau baca semua nih majalah. Mau majalah tentang informasi, berita di Indonesia, di dunia, maupun tentang dunia anak sekolah gitu kan. Jadi aku tulis. Pagi-pagi itu loper koran. Biasa nongkrong sebelum dia jalan, dia ngopi dulu di warung kakak saya tuh di Trogong. Bilang, bang, boleh ikut nggak? Ikut apa gitu? Ikut nganter-nganterin Al-Quran ini. Semua itu majalah, koran gitu. Mau lu pagi-pagi gini? Ya nggak ada sejam sih. Apa-apalah gitu.
7 udah pulang katanya. Oke. Itu belum 3 hari saya tulis sudah manifest tuh. Dari yang paling sederhana. Ya, dibolehkan ya terus kan tiap hari berita beda. Setiap hari berarti wawasan nambah tentang apapun, segala kejadian, ya kan? Nah, jadi tujuan jelas. Gue pengen tahu semua hal tentang perkembangan di Indonesia, apapun beritanya, termasuk kriminal, apapun informasinya gitu. Nah itu, jadi spesifik. Dapat dikasih. Yang kedua, ada visualisasi. Visualisasi di mana dalam imajinasi kita. Tuhan, gue belum pernah umroh nih. Tapi gue udah dipanggil-panggil Ustadz, malu banget gue ceritain tentang sofa itu bagaimana sa'i, kemudian tawaf, kemudian lempar jumroh, kemudian lari berhalwat di Gua Hiro. Gue belum pernah ke sana, malu dong. Gak ada artinya tuh, nonsen gitu. Kasih aku pengalaman nyata Tuhan itu kan. Ini udah ngebayangin gue udah di Gua Hiro. Seminggu dapat diwujudkan gitu. Gak mikir dan jangan pernah mikir gitu kan. Wah, biayanya sekian, berapa lama, gak usah pikir. Tuhan ketika menciptakan alam semesta termasuk diri kita, mikir gak? Nah, maka kita jangan pernah mikir ketika mencipta. Orang mencipta, apalagi mimpi gak bayar. Mimpi gak bayar gak usah mikir. Mimpi aja yang paling tinggi, yang paling gak mungkin. Kalau kita bisa memimpikan dan mengimajinasikan, pasti bisa mewujudkan. Pasti itu. Wow, oke. Itu kuncinya di situ yang saya dapat dalam pengalaman dan praktek keseharian saya. Jadi saya visualisasikan, gue udah bawa jamaah keliling Ka'bah, tawaf, gue bawa jamaah naik ke Gua Hiro. Itu terbukti. Dan spesifik aku tulis gue mau bawa ini saya kebetulan ketuanya itu tim sukses pilkada waktu itu Tasikmalaya 2007. Gue mau bawa timnya aja 17, gue pemimpinnya. Benar tuh jadi. Itu saya tulis. Saya sudah visualisasikan di imajinasi saya. Gue mimpin mereka di Mekah, di Madinah. Dan yang paling penting, napak tilas Nabi mengalami pencerahan di Gua Hiro. Walaupun semuanya itu simbolis. Tapi penting. Ya, biar kita ada rasanya gitu ketika berbagi pengalaman. Gitu. Itu in the weeks. Wow, oke. Nggak pernah mikir biayanya berapa, terus ngumpulin duit dari pendapatan bulanan disisihkan berapa, nggak pernah aku bawa. Ya Allah, jadi aku pantas dong pergi umroh atau haji. Udah ngomong begitu aja di dream booknya. Masih ada aku gambar Ka'bahnya, terus aku gambar gunungnya, aku ada di gunung itu maksudnya di Gua Hiro. Oke. Visualisasi. Jadi bagaimana perasaan kita dengan tujuan tersebut sudah tercapai. Detail. Yang ketiga, lakukan afirmasi. Ya, afirmasi positif. I can do it. Ya. Aku bisa. Ya, Tuhan, I can do it. Tuhan bersamaku. Tuhan yang maha kaya bersamaku. Ya kita juga jadi kaya dong kalau kita bersama dia. Kan gitu. Afirmasi penting. Kemudian dikontemplasikan, direfleksikan, dimeditasikan. Supaya apa? Karena kalau kondisi meditatif mind and heart, kita jadi tenang. Jadi bebas dari gangguan. Maka ketika tenang, mutmainnah, nah di situ kita akan mengulang kembali visualisasi dan afirmasi positif. Ya Allah, aku bisa mengimajinasikan aku sudah di sana ya Allah. Betapa rindu aku ya pada tanah kelahiran junjunganku Nabi besar Muhammad kan gitu.
dan diulang afirmasi positif. Jadi aku pantas dengan Tuhan. Masa semua jamaahnya udah pada haji, pada umroh, ustadznya belum? Seolah-olah menggugat tapi pakai bahasa yang agak soft gitu, agak lembut pada Tuhan gitu. Itu. Yang kelima, ada unsur kalau orang ada copywriting, kita lakukan scripting. Ada skripnya. Jadi tuliskan hal-hal yang kita idamkan dan seolah-olah yang kita idamkan atau kita imajinasikan atau mimpikan seolah-olah sudah terjadi. Wis, gua jalan dari dari Jakarta ke airport Suta, dari airport ke Dubai, dari Dubai ke Mekah, ke airport di Saudi, di tadi Riyadh ke Madinah tuh. Itu detail aku gambarkan. Langsung turun gua taruh koper kamar hotel, langsung pakai baju ihram, ambil mikot dulu, balik lagi ke Mekah. Aku lakukan perjumpaan pada saudara-saudaraku dari seluruh dunia. Itu aku tulis. Scripting penting. Coba main film, main sinetron, ya nggak ada skripnya, ngaco semua kan. Jadi nggak fokus. Nah, jadi penting scripting itu. Teman-teman kalau mau praktek gitu kan. Yang keenam, praktekkan lagi manifestasi. Saya sering melakukannya 3 kali di pagi hari. Ya. Jadi yaitu objek atau perasaan kita ingin berada di mana, ingin ngapain. Oh, pagi-pagi tuh aku ya Allah, aku ada di Mekah ini. Buka jendela hotel udah wow, keren gitu kan. Ada Mekah gitu. Yang tadi cuma bisa nonton di televisi, di mana gitu kan. Tiba-tiba ada kita lihat di depan kita. Nah, itu satu. Kedua, ya, jadi 3 kali kita afirmasi. Kedua, gua jalan bolak-balik ke Sofa dan Marwah, membayangkan ya, Ibrahim istrinya bolak-balik mencari pertolongan untuk dapatkan pertolongan. Apa yang aku bayangkan? Berarti harus banyak usaha. Ya, usahanya harus lebih banyak, baru sisanya berdoa. Kalau gitu kebanyakan doa, makanya nggak dikabul-kabulin. Iya kan? Iya kan? Usahanya 7 kali, 1 kali berdoa, makanya keluar air Zam-Zam buat Ismail. Itu yang saya ambil. Jadi harus ada actionnya itu, harus ada prakteknya itu ya. Oke. Bolak-balik di Sofa nggak dapat air, dicari di Marwah nggak dapat, balik lagi ke Sofa sampai 7 kali. Itu kan usaha action. Action maksimal, doa sekali aja tapi totalitas berserah langsung tuh. Doanya pasti dilangitkan, diijabah oleh Tuhan. Ada bukan minta tapi mengajak dia untuk mewujudkan apa yang diimpikan. Itu pagi-pagi 3 kali afirmasi. Yang kedua, waktu sore habis asar 6 kali saya afirmasi. Tetap tiap hari yang ngajar itu di komunitas, ngajar di kampus, ngajar majlis taklim, itu kan usaha namanya. Ya, tapi afirmasinya kita kencengin. Pagi 3 kali, sore 6 kali, dan mau tidur 9 kali. Wow. Ini afirmasinya itu Romo, kamu bayangan aja atau Romo juga sambil kayak mungkin gerak seakan-akan Romo ada di tempat itu gitu? Oh ya, itu kayak kita muter film. Dari itu, wah gue ada di sana nih. Gue lagi mimpin, gue imajinasi aja mimpin 17 orang ini tawaf gitu kan. Terus nanti gue bagi-bagi siapa yang mau mencium Hajar Aswad, begini caranya gitu kan. Gitu. Oh, itu udah I feel I was there gitu kan. Oke. Kan nyata tuh bisa mengimajinasikan nyata. Tapi belum jadi kenyataan, di alam imajinasi semuanya nyata.
tapi belum jadi kenyataan kalau belum dimanifestasikan. Nah, jadi seolah-olah kita sudah berada di sana tadi waktu scripting itu kan. Itu jadi kayak putar film terus pindah ke Gua Hiro, naik semuanya itu kan. Bayangin dulu Nabi bolak-balik tengah malam ya, 3 jam naik ke atas, turun 2,5 jam berhalwat menyendiri ya untuk mendapat lari istilahnya from the society itu solitude, dari keramaian menuju keheningan. Itu udah aku bayangkan, aku di sana ya terwujud bersimpul aku di Gua Hiro. Walaupun itu cuma simbol, yang penting gue udah ngerasain. Mau benar atau enggak, nggak ada urusan, penting bisa bercerita di situ. Tinggal kita maknai dalam aktualisasi diri kita. Apa sih mengalami keheningan di Gua Hiro? Gua Hiro-nya apakah di sana, di gunung, apakah masuk ke dalam gua yang ada dalam diri kita? Nah, kan gitu. Oke. Itu. Yang ke-7, Nah, ini yang ke-7 nih. bersyukur. Jadi mencatat semua hal-hal yang patut kita syukuri setiap hari dan fokus pada yang positif. Jangan pernah berpikir negatif. Bersyukur, penting bersyukur. Yang terakhir ke-8, bersabar dan percaya akan proses manifest itu akan terjadi. Gitu. Itu pasti itu semua gitu. Karena gimana pun juga tetap ada prosesnya ya, nggak mungkin langsung Anda. Jadi emang butuh banget tuh sabar. Bisa juga. Dia aku punya motor waktu itu Karisma X gitu kan. Motor udah kacau lah, udah rusak, sering putus ininya rantainya. Terus lewat waktu itu aku masih punya restoran di Cipete Raya, restoran Timur Tengah di Cipete Raya itu. Terus setiap pagi habis subuh itu ya sambil afirmasi terus ngeliat ke jalanan kan, orang mulai makin ramai. Biasa jam 7:30 udah penuh itu. Beneran ada lampu merah juga kan. Wih, keren banget tuh motor. Aku lihat itu motor Yamaha MX warna merah marun, rodanya peleknya racing warna hitam. Keren banget menurutku ya. 150 cc. Aku tulis aja kemudian. Apa sih Yamaha terbaru? Oh, ternyata Yamaha MX baru keluar belum sebulan. Aku tulis tuh. Besok pagi ada yang bawain. Kok bisa Romo? Nah itu dia. Waktu itu aku bingung, tapi sekarang aku bisa jelasin gitu. Coba gimana penjelasannya? Itu tahun 2006 itu kalau nggak salah itu. Gitu. Jadi aku tulis aja itu sebelum lupa kan. Aku gambar asal gitu kan. Nah, tapi ini aku tulis ini warnanya merah, ini warnanya peleknya racing, warnanya hitam gitu kan. Merah hitam, warnanya merah marun dan sama hitam itu dop hitamnya. Nah udah tulis, Tuhan aku butuh ini gitu, aku tulis tuh. Kenapa butuh? Jadi ada dialog dalam my dream books. Kenapa butuh? Ya jelas lah, gue bos karena kemarin waktu itu aku kuliah S2 di UI dari Bayani Cipete Raya ke Salemba sore-sore. Aku juga harus bawa anakku, aku boncengin anakku yang pertama umur 4 tahun itu, cowok itu, untuk ajak kuliah S2 hubungan internasional Timur Tengah dan Islam gitu. Jadi kalau jauh motor udah kayak begini, gua ngeri Tuhan kan celaka nanti. Itu satu, dialog aja kayak like father gitu loh. Kita bicara kayak dengan ke bapak kita gitu kan. Terus kalau ada 2 kan enak, satu buat belanja, jadi yang satu gue bisa buat kemana-mana, buat kirim-kirim ya. Gitu. Terus kenapa pantas? Harusnya malah kan mobil. Kira gitu. Tapi motor dulu lah, gak apa-apa gitu kan. Itu besoknya jam 10 ada yang nganterin. Ini karena Romo beli atau karena apa Romo? Enggak beli. Makanya di situ, makanya kalau kita bisa mengimajinasikan, aku bilang gitu. Jadi aku punya motor juga kan biar bisa mobile, nggak kena macet kalau ngajak kemana-mana.
Karena aku ngajar kemana-mana, ada jauh-jauh kalau pakai mobil, wah gila. Harusnya bisa 3-4 tempat, paling cuma 1 atau 2. Kalau pakai motor dari pagi sampai malam tuh bisa 3-4 tempat bisa aku ngajar kan. Kalau pakai mobil maksimal 2, udah capek di mana-mana macet. Itu yang aku tulis. Jadi pantas dong aku dapat ini, Tuhan. Itu. Cuma bilang aja aku pantas kok dapat ini. Nggak mikir aku berapa nih beli, kalau cash, kalau kredit berapa tahun, tiap bulan harus gua sisihkan berapa. Aku nggak mikir gitu. Akhirnya Besoknya jam 10 pagi ada yang bawain. itu siapa yang bawain, Romo? Nah, terus tanya, ini benar? Udah gitu bawainnya ke restoran lagi, bukan ke. Pas aku datang, Pak, ini benar restorannya Ustaz Yusuf Daud? Iya, tuh kan. Ini Pak ada kiriman motor gitu kan. Weh, dulu Pak, ini nggak ada yang pesen. Sebenarnya gue tanya istri gue, pesen motor kredit? Gue langsung ngomong gitu kan. Enggak, masih ada motor, oh itu Honda. Ngapain buang-buang duit? Tadi istri itu gitu. Enggak Pak, ini ada kiriman, bener kan namanya Yusuf Daud? Iya, alamatnya ini, terus alamat kedua di Jalan Asem dekat sekolah Prancis. Aku tinggal dekat sekolah Prancis gitu. Di Cipete juga gitu. Waktu itu ya tahun 2006 itu. Iya bener Pak, dua-duanya saya kirim ke sini yang dekat, karena kan kalau di ini udah pasti udah buka kalau pagi gitu. Udah. Terus siapa yang ngirim? Nggak dikasih tahu, telepon aja dealernya Pak. Gitu. Kan gitu. Nah, udah. Aku telepon kan. Nah dulu Pak, saya nggak berani nih, saya nggak pernah pesan, istri saya nggak pesan, saya tanya orang tua juga nggak pesen, gitu kan. Gak ada yang pesan, saya tanyain satu-satu, gitu. Cuma dalam hati, jangan-jangan nih manifest dari yang gua tulis, udah begitu keluhnya. Oke. Gitu. Akhirnya pas aku tanya ke Soru, itu aku ingat waktu itu aku ngajar di rumah salah satu yang punya lah, one of the rich man in Jakarta, itu yang punya bus grup Mayasari Bakti gitu kan. Waktu aku ngajar, motorku pas nyampe, pas putus itunya, apa namanya, rantainya, dia pas bukain pintu gerbangnya gitu. Si bos ini, kenapa Pak Ustadz? Biasa, motor udah lama ini, bagus udah nyampe gitu. Iya gitu kan. Dia nggak ngomong besok gua kirimin motor, kagak. Gitu, pokoknya aku telepon, Bu, ini ibu yang kirimin, udah nyampe? Udah, persis yang saya tulis. Aku bilang gitu kan, GR banget gitu kan. Ya udah pakai itu, dibetulin walaupun jual aja itu yang lama, kata dia gitu. Ini bener Bu, gitu kata dia gitu. Iya, hadiah dari saya biar kemana-mana Pak Ustadz, mobilnya enak cepet. Lagi motor Yamaha lagi lebih bagus, Yamaha yang terdepan, kata dia. Dan iklan juga lagi kan. Iya, ntar di endorse nih minggu depan kita taping lagi. Udah, pas dia bilang begitu, ya Allah, gila ini hitungannya 24 jam itu diwujudkan gitu. Wow. Kayak gitu. Jadi pas begitu, oh berarti ada yang nggak mungkin. Kalau Tuhan sudah berkehendak, asal kita satukan saja body, mind, and spirit kita dalam meditasi, dalam afirmasi kita, itu sebenarnya. Yes, menarik ya. Tadi Romo juga bilang ketika Romo lagi inner dialogue, kita lagi berdialog, itu seakan-akan Romo lagi berbicara sama bapaknya, dan balasannya juga kayaknya bapaknya yang ngomong gitu ya. Ini aku juga ya mungkin berapa ya, sebulan 2 bulan inilah ya menyadari bahwa dogma Christianity tentang Holy Trinity, Son, Father, and Holy Spirit gitu ya. Itu juga kalau tadi Matias bilang the first Holy Trinity adalah apa yang kita pikir align sama apa yang kita rasa, align sama apa yang kita lakukan. Dan mungkin kan emang hidup ini itu all about balance kan ya, all about balancing untuk jalan gitu. Supaya bisa jalan harus sebaiknya harus balance dong untuk hasil yang terbaik gitu. Dan balancing ini kan ada macam-macam elemen-elemennya kan.
Untuk hal kayak dalam pengambilan keputusan, self reflection, akhirnya aku menggunakan Holy Trinity termasuk untuk manifestasi ya, aku menggunakan Holy Trinity itu sebagai gue yang mau, yang punya cita-cita nih gue si anak kecil. Tapi yang menyortir langkah itu adalah ibu, karena aku cewek ya, jadi daughter, mother, and Holy Spirit gitu. Adalah ibu, kalau gue lagi self reflection tadi tuh gue ada salah atau enggak sih? Ibu dalam diri gue lah yang bangkit untuk dia memilah dengan lebih bijak gitu. Iya. Nah, ketika manifestasi, ketika create sesuatu apalagi sesuatu yang besar, I am the Holy Spirit gitu. Gue bisa nyiptain apa aja gitu. Iya. Dan Pasti itu. yes, dan untuk menciptakan itu kan ya perlu penyesuaian juga dengan keadaan di bumi ini gitu kan. Kebutuhannya apa aja. So that another Holy Trinity, Son, Father, and Holy Spirit, aku nangkepnya seperti itu, Romo. Bener. Permainan peran. Hmm. Permainan peran jadinya. Iya. Dalam diri sendiri ya. Iya. Cuma ingat juga peran itu jangan kita pisahkan. Karena Malikul Mulki, raja yang menguasai diri kita, kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kalau dibilang God is within you, Tuhan ada bersamamu, berarti kan kita yang menguasai diri kita. Kalau dia bisa, pasti kita juga bisa. Asal kita harus melebur dengan namanya Al-Malik yang menguasai. Jadi nggak ada orang lain bisa mendominasi kita, membuli, menjelekan, memfitnah kita. Kalau kita tidak kalau kita yang menguasai diri kita. Semua benar-benar kehendak bebas kita semua. Mau kita apain dunia ini. Karena kita ini Malikil Mulk, raja yang mempunyai kekuasaan, terutama menguasai diri. Kalau kita berpikir when you are a creator, you are creator. Makanya ada pepatah, you are what you think, kan gitu. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikir bisa, ya bisa. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar bisa kita ciptakan. Dan itu pasti terwujud. Bisa in a second, detik itu juga kun fayakun. Bisa juga ada proses di situ. Kita menikmati proses itu. Yes, dan kalau dari aku pribadi nih perjalanan manifestasi ini ya, kadang juga diliputin sama ada self doubt gitu. Kayak kita ragu. Yes. Bisa nggak sih? Aduh gue mampu nggak ya? Nanti gue bakal ribet nggak ya hidup gue? Gue overwhelmed nggak ya? Iya sih, yang didapatkan itu memuaskan gitu. Tapi nanti guenya gimana nih badan gue segala macam. Nah, akhirnya yang menjadi kalau dari aku pribadi so far yang akhirnya menjadi penyemangat adalah ketika menemukan yang namanya synchronicity gitu. Yes. Ketika ada sesuatu synchronicity tuh rasanya kayak lega. Ah, berarti gue udah di jalan yang benar nih. Salah satunya itu adalah angelic numbers ya. Kalau tadi Romo juga sempat nyinggung number, aku tuh lagi sering banget Romo lihat angka 888 terutama ya. Dulu sih 1111, 222 gitu. Tapi sekarang ya akhirnya semuanya nih 777, 666, 333, 2222, 8888 gitu. Dan apa ya? Rasanya jadi seneng banget gitu. Kayak orang gila kan. Apa sih ngeliat angka gitu doang happy banget gitu. Nah, Romo sendiri ada pengalaman gak sih Romo tentang angelic numbers dan apa sih artinya untuk Romo? Ya. Jadi ya kalau dalam dulu saya belajar namanya itu tadi apa namanya numerologi. The secret numbers. Kalau dalam belajar spiritualitas itu namanya numerologi Al-Quran atau Holy Books. Semua punya makna. Misalnya 4 gitu kan. My angelic atau secret numbers yang paling aku suka ya 7 sebenarnya. Karena 7 itu the numbers of creations. Gitu. Karena untuk menyingkap 7 hijab
yang ada dalam diri setiap manusia, lagi-lagi ada angka 7 kan, kita harus melewati 7 hijab itu gitu, baru kita bisa sampai kepada sang kreator ulung atau sang inovator yang tiada lawan atau sang desainer yang paripurna gitu, sang pelukis agung di situ. Jadi 7 sama 4. Kenapa 4? Karena 4 ini menandakan elemen tubuh kita supaya kita selalu menyeimbangkan aspek api, air, udara, dan tanah. Gitu. Itu, dan alhamdulillah tuh dari situ jadi berasa bagaimana kita kalau kita membadankan sifat-sifat Tuhan, membadankan nama-namanya, membadankan zatnya dalam perilaku hidup keseharian gitu. Nah, dari situ kita akan dibawa kepada apa yang disebut healing. Healing bukan karena kita sakit, bukan. Healing itu bagaimana kita kembali kepada keutuhan diri kita, hadir penuh, ya, sadar utuh dalam keutuhan. Makanya ada Tuhan tuh di tengah-tengahnya, keutuhan. Ya kan? Nah, di situ. Jadi kalau mau dibilang angelic numbers atau secret numbers yang dalam numerologi itu angka 7 sama angka 4. Betul. Itu resonate banget tuh ya untuk Romo ya. Iya, kebetulan aku lahir juga 4 November. Gitu. Oh iya, ini Romo baru ulang tahun nih. Masih bisa lah Romo kalau mau traktir loh. Oh bisa. Kan udah ditraktir waktu itu kan. Oh itu sekalian ya. Sekali. Oke, karena menurut aku ya dengan lihat angelic numbers tuh somehow itu kayak clue juga ya. Yes. Clue bagaimana the higher beings tuh juga communicate sama kita gitu. Dan aku kan juga emang nggak tahu kenapa ya, aku seneng aja gitu tentang bahas archangels, kayak mencari tahu tentang archangels gitu, angels with superpower lah gitu. Iya. Karena Iya. mereka tuh masing-masing punya apa ya, punya message-nya tuh beda-beda gitu yang mau disampaikan ke kita gitu. Kalau aku sendiri sih tentang angel tuh masih apa ya, seperti paham gitu kan, tapi emang baru sebagian aja pahamnya nih kayaknya gitu. Mungkin Romo ada yang Iya. bisa di-share nggak Jadi nih ini tentang pesan-pesan dari malaikat di saat-saat sangat menarik itu tentang malaikat itu. Jadi kalau kita bicara archangel itu kalau bahasa Latinnya itu kan artinya penghulu ya, penghulunya para malaikat gitu kan, atau disebut dalam tradisi agama-agama itu ya Judaism, Kristen, Islam atau Zoroaster itu imamnya para malaikat gitu. Nah kalau di Islam kita bahas dalam tradisi Islam dulu sebagai agama besar ya biar paham gitu kan. Malaikat-malaikat agung itu ya ada 10 kalau dalam tradisi Islam gitu. Dan itu semua sebenarnya peran diri kita. Satu misalnya ada malaikat Jibril. Jibril itu sering dikatakan sebagai malaikat pemberi wahyu. Gitu kan. Sudah tumbuh belum jiwa atau pikiran Jibril kita yang senantiasa mau mengakses ilmu atau kebenaran. Kan transmission knowledge. Kan katanya Jibril, Tuhan melalui Jibril memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Lewat Jibril wahyunya. Jadi sudah berfungsi dalam diri kita sebagai Jibril yang mengakses ilmu itu. Artinya apa? Tekad kita untuk selalu punya curiosity, keingintahuan yang mendalam akan ilmu pengetahuan tentang apapun, terutama
the king of knowledge. You know the king of knowledge? What is the king of knowledge? The king of knowledge is the knowledge of who you are. Yang paling utama kita cari, kita buru sampai ketemu, sampai menemukan adalah pengetahuan tentang siapa diri kita. Who am I? Nah itu berarti kalau kita sudah mencari, memburu dan menemukan, berarti Jibrilnya sudah berfungsi itu. Apalagi setelah menemukan, terus deep dive inside. Selalu menggali. Sampai kedalaman yang tak bertepi, like ocean without shore. Bagaikan lautan tak bertepi, saja digali. Jadi jangan sudah menemukan, udah puas. Jangan. Kan gak mungkin Jibrilnya cuma pada saat itu aja. Harus terus-terusan. Kalau gak terus-terus, ngapain dong Jibril nganggur gitu nontonin kita. Pensiun. Ya, atau duduk manis di kursi empuk yang seperti Andari duduk. Gak mau bangun biasanya kalau udah duduk kursi empuk, ya kan? Iya. Jadi kata-kata malaikat dalam bahasa Arab itu asal katanya malaka, malakani, malaikah. Malaikat itu bentuk jamak dari tiga bentuk dasar kata malaikat, yaitu mim, ma, la, ka. Malaka artinya milik. Milik artinya kepunyaan. Punya apa kamu kesini? Ya kan, memiliki apa? Punya kehendak, pengen belajar, berbagi pengalaman. Ya, kan gitu. Jadi yang lebih kuat lagi apa? Supaya dapat pencerahan. Dia punya tekad. Punya milik, punya tekad, punya niat yang kuat. Itu kata-kata malaikat. Gitu. Jadi tinggal misalnya Jibril itu bagaimana kita terus berusaha kalau bahasa sekarang gitu kan, meningkatkan soft skill dan hard skill. Gitu. Setiap saat kan itu diperlukan. Yang kedua, misalnya ada malaikat munkar dan nakir. Tadi Jibril. Nah malaikat munkar nakir ini kan katanya malaikat yang bertanya di alam kubur nanti. Iseng banget kita udah mati ditanya-tanyain. Ya kan? Nah makanya aneh kan. Jadi pertanyaan itu ditanya bukan waktu kita sudah mati. Kalau pertanyaan munkar nakir katanya nih, ya, saya sengaja katanya karena pemahamannya salah. Harus diluruskan pemahaman para penceramah yang kadang suka nggak tepat gitu menyampaikan gitu. Apa yang seharusnya disampaikan gitu. Jadi sesat pikir gitu. Nah apa sesat pikirnya itu dia sampaikan kepada banyak orang, ya makin banyak orang tersesat dalam hal pemahaman malaikat. Malaikat munkar nakir dalam bahasa hadis itu dikatakan adalah malaikat yang bertanya kita di alam kubur. Nah, pertanyaannya apa? Man robuka. Jangankan yang mati, yang hidup saja nih ditanya siapa Tuhanmu belum tentu tahu. Ya kan? Apalagi yang mati udah nggak bisa ngomong. Iya kan logikanya begitu. Jadi pertanyaan itu ditanya bukan pada waktu kita mati. Karena pertanyaan man robuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma imamuka. Itu pertanyaan yang susah gampang. Yang hidup aja belum tentu bisa ngejawab pertanyaan itu. Pertanyaan fundamental, who I am, who are you? Jadi pertanyaan itu malaikat munkar nakir bertanya selagi kita hidup. Pernah nggak bertanya pada diri, who am I? Itulah malaikat munkar nakir. What am I doing here? Ngapain sih ngelakuin podcast? Iya. Kalau nggak ada manfaat, I don't want to join. Kan gitu. Iya. Tapi Romo, aku nih
intermezzo sedikit ya. Munkar nakir itu 2 kan Romo ya? Iya. Ada munkar ada nakir. Kenapa mesti Iya. 2 ya Romo? Iya, yang satu bertanya tentang penegasian gitu. Yang satu tentang penerimaan gitu. Jadi kayak kita menuliskan nanti ada malaikat Rokib dan Atid, ya kan? Ya malaikat yang bertanya ya tentang yang mencatat. Kalau ini bertanya itu kebaikan dan keburukan gitu kan. Nah Rokib Atid dia yang menuliskan kebaikan dan keburukan. Masa kita yang nyenggol ojek online itu Gojek itu sampai nyusuk ke got, malaikat yang mesti nulis perbuatan jelek kita terus kita kabur gitu, tabrak lari istilahnya, iseng amat gitu, atau Tuhan yang nulis ya kita lah. Ya Allah gue tadi nyenggol, gue buru-buru itu dia luka ringan apa luka berat ya, karena kita buru-buru kan kita jadi lari, tapi kepikiran kemudian kita bertanya dalam diri gitu, kita tulis juga itu tadi jam sekian, terus kita cerita juga pas ketemu teman di kantor, tadi gue buru-buru kan udah kesiangan bawa mobil nyenggol ojek sampai nyusuk ke got, terus gue kabur karena pas mau masuk pintu tol lagi kan, kayak gitu misalnya, itu kita nyatet, itulah yang disebut Rokib Atid dalam hal ini yang mencatat kejelekan, kemudian kita mencatat keburukan. Alhamdulillah, pokoknya nanti gue selesai kantor, gue mau cek itu tadi, ya, gue mau infoin di Gojek tadi siapa yang kecelakaan di sini gitu, gue mau minta maaf, gue mau ganti biaya kalau dia memang harus ke rumah sakit. Siapa yang mencatat kebajikan niat baik mau ngasih uang berobat buat ojek yang kita serudukin. Itulah peran Rokib dan Atid yang kita lakukan. Jadi lebih pada peran diri. Ini lebih seperti kayak kesadaran juga ya, part of kesadaran. Ketika kita sudah mampu merasakan kesadaran diri kita sebagai malaikat juga gitu. Yes. Oke, iya. Dan seterusnya ya, kalau mau diceritain ada 10 bisa 1 jam sendiri itu. Benar. Ada Mikail, ada juga Iya, Mikail ini Ridwan Malik, iya, neraka makanya surga. Dari 10 yang patut kita kenali itu yang 1 jangan dikenali, itu penjaga neraka. Oh gitu. Iya. Kenapa Romo? 1, Malik, lu kebanyakan milik, kebanyakan aku, kebanyakan ego, bahaya hidupmu. Makanya dia nar itu hati, pikiran, jiwa yang bergejolak terus-terusan. Nar itu dalam bahasa Arab bukan cuma artinya api, tapi jiwa yang bergejolak, ya, jiwa yang bimbang, gak karu-karuan, yang ragu, yang gelisah, resah, khawatir, takut, gundah, itu namanya nar dalam perspektif tasawuf Islam. Jadi untuk menghindari itu ya kita jangan banyak kepemilikan. Makanya Malik kan punya milik. Ini milikku, ini mobilku, ini kantorku, ini podcastku, semuanya aku. Maka kebanyakan aku, kebanyakan I jadi illness, jadi sakit, suffering. Padahal tugas kita adalah melepaskan suffering menjadi liberating. Jadi harus banyak we atau wellness, kesembuhan. Ini kaitannya dengan healing nanti ya. Ya, berarti mungkin malaikat Malik ini tuh dia kayak semacam batasnya kali ya. Boleh disebut begitu. Batasnya nih, pokoknya kalau udah selangkah lagi lo lebih ngerasa gede lah, lo gedein lagi egonya, lo masuk neraka gitu. Jadi batasnya di gue nih gitu. Gimana ya Romo? Iya, jadi bukan masalah masuk neraka. Lu kalau kebanyakan ego, ya your life will be suffering gitu.
Iya, maksud aku peran Malik ini loh, perannya Yes. Malik. Iya, itu artinya ego sebenarnya. Kebanyakan aku, makanya jadi sakit kan, suffering, illness. Kalau kebanyakan kita jadi wellness, aku dan kau. Kalau manfaat ego untuk Romo, itu apa sih Rom? Ada nggak sih? Karena kan emang perjalanan aku juga perjalanan untuk reducing ego kan. Yes. Karena selama ini ya hidup dengan ego cuma nggak sadar aja gitu. Kayak pengen menang karena mungkin bukannya menyalahkan ya, tapi kan emang ini, eee observasi lah gitu, kesadaran juga. Kita hidup di dunia yang dari kecil udah diajarin menang kalah, Yes. semacam itu. Dan ya kaya miskin segala macam yang kayak apa ya, emang kayak harus take side gitu loh. Nah, Yeah. terutama untuk masalah menang, kompetitif, dari kecil di dunia pendidikan kan juga ada ranking 1, 2, 3 gitu kan, yang membuat kita kayak terpacu untuk kalau bisa gue lebih dari dia gitu. Jadi ada semacam kayak pembentukan karakter yang juga, eee, awalnya tuh dari dunia pendidikan yang kita juga nggak sadarin pada waktu itu ya. Nah, jadi sempet tuh aku ada perjalanan yang emang ya aku rasa mungkin hampir semua orang ya, perjalanan untuk mengenali egonya dan kalau bisa ya jangan bergerak lagi dari situ gitu. Karena Yes. itu ego itu create suffering kan gitu. Yes. Mhm. Nah, itu malaikat Malik. Makanya disebut penjaga neraka kan istilahnya gitu. Tapi Ya. manfaatnya apa ya Romo? Maksudnya Manfaatnya justru dia menjadi alarm mmm, gitu. Jadi alarm buat kita. Udah pernah baca buku itu Helwa yang belum lama jadi bestseller juga tuh, Secret of Divine Love. mmm, Helwa itu dia sebutkan itu, dia sebut dalam bahasa tasawuf sebenarnya, ego itu singkatan aging God's out, artinya mengesampingkan jati diri yang asli, mengesampingkan Tuhan, bahasa gamblangnya gitu. Mengasingkan substansi yang paling absolut dalam diri kita yang benar-benar ada, itu udah kesampingkan. Bisa nggak? Nggak bisa sebenarnya, GR-nya aja gitu. mhm, Jadi ketika ego diperlukan untuk menjadikan kita ada alarm di situ. Ya, harusnya jangan berhenti di ego, harus sampai pada supra ego. Makanya ada supranatural. mmm. Kalau super ego Ya, artinya? itu kan dia. Itu Mmm, kan dia absolute reality, supra ego yang tertinggi udah. Tuhan kan egonya tinggi banget. Lo mau kayak Tuhan, mati dulu. Kan gitu. Jadi mau jadi Tuhan, ya mati dulu. Mematikan yang ego. Supaya jadi supra ego kan. You had to be nothing to become everything. Nah gitu. iya. Wah, ini udah harus kelas khusus nih kayaknya ya Nah, belajar emang. super ego nih. Oke, lanjut nih Romo, Nah, terkait healing. Ini sebenarnya topik nah. awalnya healing ya Romo, jadi mana-mana tapi ini Ya nggak ngobrol apa-apa, nyambung kan. nyambung dong, karena ngobrol kayak gini aja buat aku tuh healing loh. Ini Heeh. kayak ya ini kayak ngomongin sesuatu yang positif yang emang, eee, apalagi udah berkaitan sama higher beings ya, itu aku nggak tahu kenapa ada passion banget kalau udah ngebahas angels, ngebahas ET gitu. Itu entah kenapa tuh kayak ada rasa gimana gitu, kayak pengen ikut dong gitu loh. Iya, jadi. Nah, untuk healing sendiri kan ini memang orang juga banyak yang mulai melakukan perjalanan healing, terutama dari pandemi ya, karena mereka udah diposisikan di moment of solitude itu, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap ya kan, mengisolasi diri, sampai akhirnya jadi tahu dia, "Gila ternyata gue rusak banget nih dalamnya, kayak gue nggak tenang banget ternyata ya, nggak bisa banget nih gue Iya, sedetik nggak mikir," gitu. Akhirnya banyak yang frustrasi segala macam lah gitu, akhirnya baru menyadari tentang, "Kayak gue butuh healing deh," gitu. iya. Nah, kalau untuk Romo sendiri, pengen tahu dulu nih, Romo Mhm. biasanya kalau healing tuh ngapain sih? Dan ketiga lagi Healing. kenapa sih Romo? Aku kalau healing, salah satunya ya, kalau bicara tempat, tidak ada tempat yang lebih
mengasyikkan ya. Kalau bicara tempat ya, kecuali kita masuk ke dalam. Jadi tempat healing favorit buatku sebenarnya masuk ke dalam diri. Kenapa aku sebut masuk ke dalam diri? Karena di situ ada a center of quietness within us. Di luar boleh rame, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam pusatnya keheningan, pusatnya kesadaran, in the here, in the now, in the center, itu, nah itu yang society penuh dengan hingar bingar, lambat laun akan menjadi hening. Makanya dengan pandemi ya, itu sebenarnya kita dipaksa untuk keluar dari keramaian, masuk ke dalam keheningan. From society into solitude. Untuk mau dibawa ke dalam suasana emptiness and nothingness. Kenapa penting masuk ke dalam diri? If you lose the center, you are in tension and begin to fall. Itu makanya harus masuk ke dalam. Karena kalau bicara diri, ada diri kita yang halus, pikiran dan perasaan, ada diri kita yang kasar, jasmani ini, ada diri yang di tengah, diri yang sejati. Itulah the center of quietness. Masuk ke sana. Ya. Maka insya Allah semuanya akan menyatukan, menselaraskan. Ada pusat keheningan di sana, ia yang gagal menemukan pusat keheningan, maka dia akan mengalami ketegangan dan kejatuhan. Bukan healing namanya. Jadi healing sebenarnya tidak ada kaitannya harus kemana-kemana. Ya di sini saat ini gitu sebenarnya. Nah, apa itu healing itu sendiri? Tubuh menyukai keseimbangan. Maka bimbing tubuh kita ini agar senantiasa seimbang. Misalnya kemarin musim panas, matahari di mana-mana, apalagi di Surabaya musimnya cuma 2, panas dan panas banget. Kemarin itu. Nah, jadi boleh lo keluar gitu kan pagi-pagi naik sepeda, saya sama anak saya, sama istri saya jalan, ya 5-7 kilo pulang pergi, nggak usah jauh-jauh. Itu bagian dari menyeimbangkan, bukan dalam rangka untuk menyembuhkan, bukan. Oh nggak sakit kok. Jadi healing itu bukan kaitannya dengan harus sakit dulu, bukan. Dan healing itu harus kita lakukan setiap saat. Membimbing tubuh agar senantiasa seimbang antara aspek body, mind, and spirit. Gitu. Kalau musim hujan seperti sekarang gelap dingin, ya temukan supaya hangat, temukan cahaya yang di dalam. Kan gitu kata Pujangga, kata Rumi, maksudnya gitu. Jadi dengan kita jalan, naik sepeda, atau yang suka seni, nonton, saya kalau lagi drop banget energi, nonton bioskop, nonton film, bukan di rumah Netflix, keluar ke bioskop. Itu nyerap energi baik mereka, terutama yang kita tonton jangan film horor, jangan. Film yang bikin ketawa melulu, film komedi. Itu semua kalau lagi ketawa satu bioskop, apalagi penuh energi positifnya luar biasa itu. Karena pasti semua ketawanya lepas. Yes. Kita ambil itu energi positifnya itu. Itu one of my method ya. Gitu. Wah, harus bayar, harus nonton kan berarti gitu kan. Harus keluar uang nggak apa-apa, tapi udah aja enak badan jadi energik lagi. Gitu. Percaya atau tidak, just do it, coba lakukan. Pasti kalian lihat. Dia mau pada ketawa semua, gua tarik nih energi ininya. Kan ada apa namanya dopamin kan, energi gembira yang keluar dari orang-orang itu. Kita serap, kita hembus, kita bayangkan gua serap semuanya energi positif mereka nih, ketawa-ketawa ini. Karena seneng kan, energi happiness.
Berarti kembali lagi healing itu semacam menyelaraskan that Yes. holy trinity itu lagi ya. Yes, exactly, ya. Tiga Supaya aspek dalam diri seimbang. kita ya. Betul. Diri sejati, Ya, diri diri halus sama diri halus, kasar. diri kasar. Oke. Iya iya iya. Luar biasa loh Romo. Selanjutnya aku pengen tahu juga nih, healing quote favoritnya Romo, itu apa sih? Iya. Mungkin ini semacam bisa jadi mantra, kalau udah denger kalimat ini tuh Romo langsung jadi kayak, "Oke, ini Iya. makin meneguhkan semangat lagi nih untuk lebih tenang, lebih rileks," gitu. Nah, ada yang paling saya sukai itu ada kata-kata dari Ibnu Arabi, "In my end is my beginning." Mmm. Jadi setiap selesai melakukan aktivitas, apapun proses dan hasilnya yang didapat, itu ternyata adalah awal dari proses langkah kehidupan berikutnya. Jadi artinya jangan pernah berhenti untuk belajar. In my end is my beginning. Wah, aku udah sampai puncaknya perjalanan spiritual. Misalnya, the end of spiritual journey. Itulah sebenarnya permulaan. Gitu. Permulaan dari perjalanan kita untuk melanjutkan step berikutnya yang makin dalam, makin dalam. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir sebenarnya. Kalau dalam quote Al-Quran itu saya paling senang ketika ada ayat yang mengatakan huwal awal wal akhir. He is the beginning and the ending. Jadi sebenarnya infinite, tak terbatas. Kayak kita melakukan tawaf, muterin Ka'bah itu. Mulai dari titik Hajar Aswad balik lagi ke situ. Apakah berakhir? Enggak. Ketika putaran pertama akhir, disitulah putaran awal kita memulai lagi. Langkah kehidupan yang selanjutnya. Pengalamannya juga beda. In Iya. my end is my beginning. Jadi emang harus dinikmatin terus ya. Iya. Setiap hembusan napas, tak terkecuali ya mau kita lagi dalam keadaan ribet kek gitu, mau kita lagi dalam keadaan santai, disyukurin terus setiap hembusan napas. Karena Iya, itu betul. menurut aku itu kuncinya sih ya Romo ya. Iya. Oke, kalau pesan-pesan nih Romo, ada nggak yang mau disampaikan untuk anak muda terutama nih yang menyaksikan tayangan ini yang mungkin baru aja memulai perjalanan healing-nya nih, kayak baru ngeh gitu, "Oh iya ya, kayaknya emang gue harus deh, ngejaga keseimbangan, harus bernapas dengan sadar, harus kayak, apa ya, berusaha untuk di titik tenang itu," gitu. Harus kembali lagi ke situ terus gitu, baru menyadari itu nih mungkin kan untuk bisa sustain ya, Iya. ngelakuin itu kan juga wow luar biasa loh Romo, prosesnya, upayanya karena kadang kita suka dengan gampangnya slip lagi gitu, balik Yes. lagi ke pemikiran lama, balik lagi ke pemikiran yang meragukan diri sendiri lah, ke pemikiran yang kayak, menganggap diri kita tuh nggak layak lah, menganggap bahwa, "Ah, emang hidup emang kayak gini lagi lo mau kayak gimana juga, tetep aja yang kayak makin kaya, miskin makin miskin." Kan ada kan pemikiran-pemikiran yang Iya, old betul. school, menurut aku sih itu Mhm. old school ya, yang sebenarnya Mhm. dengan berpikir kayak gitu tuh artinya power-nya nggak di kita gitu. Padahal Iya. sebenarnya kita ada nih peluang untuk ya menggapai semua yang kita mau dan kita butuh gitu. Iya. Jadi kalau mau mau dikatakan pesan ya, pesan-pesan atau kesan buat kita dan generasi X, Y, Z, kemudian Yes. alpha, apalagi beta, ntar omega lagi kan. Kasih aja telur omega. Jadi Kalau Romo nih generasi apa ya Romo ya? X ya? eh, ya tahun 70-an sampai tahun ya X kayaknya, X apa Y itu. Kayaknya X lah. X Wah ya, ini udah X ya. 80 90-an lahirnya. Iya, iya, X ya, berarti X ya. X. Kalau Y?
80. Y itu dari 81 sampai berarti 94. X ya. Saya Iya. kan tapi saya Antara kan X masih atau baby boomer sebenarnya sih. aku ABG +1. Kalau Z itu kan dari 95 nih kalau nggak salah ya. Ya, sampai 2000-an ya gitu. Karena tuh aku ngerasa ya Romo, kan aku nih generasi Y kan. Kenapa sih namanya kok X, Y, Z gitu? Kayak emang bener-bener jembatan banget nih kita bridge untuk menuju ke udah era yang super duper beda. Which is yang akan dialami generasi Alpha, generasi Beta. Namanya aja udah nama gelombang kan? Alpha, Beta. Makanya Kalau kita masih abjad nih Romo. makanya generasi Alpha Beta itulah yang nanti akan memegang tampuk kepemimpinan Indonesia emas sebenarnya. Alpha itu 2030 sampai 2045 kalau nggak salah. Ya kan? Nah, ini kalau bicara generasi X, Y, Z, Alpha, Beta, emang sudah bicara kepada perpindahan transformasi from third dimension to fifth dimension. Oke. Dan dari kita yang masih berada di makhluk 3 dimensi menuju kepada 5 dimensi. Nah, 5 dimensi itu sudah merasakan berperilaku keilahian, divine consistence-nya udah lebih tinggi. Dulu kita nggak pernah kepikiran itu menyimpan data pakai USB cuma sejempol, isinya 1 tera, jutaan data. Dulu satu ruangan box itu untuk menyimpan data yang jutaan. Sekarang cukup dengan 1 USB. Itu udah masuk the fifth dimension sebenarnya. Apalagi dulu tahun 66 ada grup musik tuh di Amerika, The Fifth Dimension. Kalau bicara musik ya, itu dia sudah menangkap itu gitu. Dari dunia fisik 3 dimension yang padat bergerak menuju dunia alam yang 5 dimension yang mengalami enlightenment. Enlightenment itu kaitannya dengan non fisik. Dan perjalanan fifth dimension ini itu perjalanan yang melibatkan melepaskan keterikatan dan kemelekatan kepada ego, merangkul kesadaran yang lebih tinggi, the great society, kesadaran yang agung, itu tadi diri kita yang sejati itu. Nah, pesan buat mereka ya, inti dari 5 dimension yang berpisah dari third dimension itu kan menawarkan berbagai pengalaman spiritual yang membangkitkan, yang membawa kepada penyembuhan, pembersihan karma kolektif, dan keseimbangan tadi yang kamu sebut Trinity Holiness itu. Nah itu. Nah, pesannya buat generasi X, Y, Z, and Alpha, and Omega, and Beta, Omega. Ini telur Omega. Lapar jadi ini. Lagi puasa lagi. Waduh, ntar malam gitu. Jadi Message-nya nih. Message-nya buat XYZ, ya, buat kita nih XYZ, jangan keasikan main di tepi pantai. Mari mulai menyelam deep into the ocean without shore. Itu buat XYZ. Nah, buat yang yang XYZ, bisa jadi mereka atau kita yang sedang mengalami atau baru mengalami awakening atau sedang dalam perjalanan spiritual, ascension journey atau mi'raj atau suluk, ascension journey atau suluk ya, atau spiritual journey yang sudah lama melakukan dan masih terus melakukan. Pesan buat mereka, do not prolong the past, do not invite the future, live now. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi
dengan kita sadar diri saat ini, ya, dengan penuh kesadaran kita akan menggapai balancing energi di dalam. Kalau kita benar-benar sudah berada di titik tengah kehidupan. Makanya di Bali kalau dilihat tempat-tempatnya ada Tabanan, ada namanya apa namanya Denpasar, kemudian ada Seminyak, ada apa yang berada di tengah kan Ubud. Ubud itu kalau dari Pulau Bali dia ada di tengah Bali, di tengah Pulau Bali. Nah Ubud itu artinya obat. Bahasa orang Bali Ubud itu artinya obat. Jadi yang bisa menyembuhkan kalau kita berada di titik pusat lingkaran kehidupan kita, which is diri kita yang sejati. Itu. Kedua, pesan buat generasi alfa dan beta. Generasi yang lahir 2000 tahun depan sampai 2030-an, 2040-an. Pesan buat mereka yang sekarang juga sudah mulai ada, jadikan teknologi ini untuk humanity. Jadi jangan kita diperbudak oleh teknologi. Kita harusnya memanfaatkan AI untuk kepentingan kemajuan umat manusia. Ini buat alfa. Bagaimana buat beta? Beta ini sudah jadi makhluk cahaya. Jadilah cahaya, spread the light. Itu pesan. Itu pesannya. Gitu. Wow. Oke. Ini thank you banget Romo untuk pesan-pesannya. Untuk yang generasi XYZ tadi, aku masih mencerna nih untuk pesannya. Supaya live in the now ya, jangan prolong the past, nggak usah invite the future gitu kan, live in the now gitu. Karena memang aku suka kayak apa ya, ketika lagi fokus untuk bermimpi, bukan untuk manifestasi gitu kan, lagi bikin plan apa segala macem, kadang ya harus diingetin diri sendiri gitu untuk nafas jangan lupa gitu kan. Karena untuk invite the future tuh masih apa ya, masih agak proses aku mencernanya nih, Romo. Makanya jangan invite the future. Yang masa depan kan masih jadi misteri. Masa lalu sudah menjadi history. Ya, jadi yang masa lalu yang gak enak apalagi ya, wah nanti kalau gini gimana? Dulu gue pernah begini, gak bagus hasil itu kan dulu. Kalau sekarang kita sudah berubah mindsetnya, berubah kesadaran, ya pasti beda. Makanya jangan bawa-bawa masalah ke masa kini. Dan juga jangan mengundang masa depan yang belum terjadi. Yang baik atau buruk yang belum terjadi jangan diundang ke masa kini. Karena pasti akan terjadi. Nah kalau mau undang, undanglah yang baik. Jangan undang yang jelek. Misalnya tadi dalam penciptaan, gua nih mau ngajak keluarga nih ke Eropa gitu kan, ke Italia waktu itu. Gitu. Mengundang yang belum terjadi, biayanya sekian kalau nambah 2 orang. Itu gak boleh tuh. Gak bakalan jadi mimpimu. Gak bakalan manifest. Jadi mengundang masa depan yang baik apa? Aku bawa istri dan anak-anakku bersukaria jalan-jalan ke mana? Ke sekeliling Eropa. Terutama di kota Roma, kota Italia. Bayang itu kan belum terjadi, itu kan future, tapi kita bawa seolah-olah kita sudah ada di sana. Yang di sana tomorrow is today, kita bawa saat ini, bahwa kita sudah berada di situ saat ini. Itu yang aku bawa. Bukan mikir nanti duitnya berapa, beli tiketnya gimana. Gak bakalan jadi. Terkunggung duluan. Jadi yang membatasi the power of now adalah pikiranmu sendiri, pikiran kita. Pikiran itu jadi teman yang baik, jangan sekali-kali dijadikan raja. Jangan sekali-sekali jadikan pikiran kita tuh raja. Iya, kita harus yang merajai. Itu dia.
kesadaran kita Karena ya. pikiran itu kan termasuk dalam diri kita yang halus, ada 2, pikiran dan rasa. Ada diri kasar, jasmani. Nah, yang di tengah ini diri kita yang sejati yang merajai pikiran halus atau diri kita yang halus dan diri kita yang kasar. Baru itu menjadi raja yang memiliki semua kekuasaan. Biarkah diri sejati yang merajai ya. Yes, itu. Baik Romo Yusuf, terima kasih banyak Oke. untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya untuk aku invite lagi Romo Yusuf. Kalau bisa langsung datang ke studio nih Romo. Wah, boleh kapan-kapan nanti. Kalau berjodoh ya. Dan silakan ya buat yang menyaksikan kalau kamu ada komen atau mungkin pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komen. Sekali lagi Romo thank you, semoga bisa jumpa langsung ya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dan happy selalu tentunya. Semoga bisa makin banyak share nih tentang cara-cara healing sesuai dengan kebutuhan masing-masing nih. Ya. Oke kalau gitu Romo sampai ketemu ya di kesempatan Iya, atas berikutnya. undangannya. Ya, teman-teman semua. Yeay, Romonya pamit, Andarinya pamit. Thank you all for watching and Bye. see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Terima kasih Bye. Romo. Thank you. Ya, Terima kasih sama-sama. Andari.